Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan pelihara setiap kehidupan kita. Setiap hari kita dibawa semakin dekat kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti ibadah ini secara online maupun secara onsite. Kiranya kami tetap akan menjadi partner doa Bapak Ibu untuk tetap bersatu hati memuji menyembah Tuhan dan menopang di dalam doa. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Biarlah kita minta Roh Kudus-Nya memenuhi setiap kita senantiasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hadirat-Mu semakin mengubahkan hadirat kami. Hadirat-Mu semakin mengubahkan kehidupan kami. Hadirat-Mu memulihkan keadaan kami. Hadirat-Mu membuat hati kami tenang, jiwa kami tenang ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu membuat kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Dan saat kami semakin mendekat kepada Tuhan, kasih-Mu semakin besar kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang kudus. Saat kami dipenuhi dengan kasih-Mu yang besar, yang kami lihat hanya kebaikan Tuhan. Yang kami lihat hanya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami tidak kekurangan sesuatu yang baik daripadamu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu melingkupi kami, yang membuat mata kami senantiasa terbuka, yang membuat telinga kami senantiasa mendengar akan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau semakin membawa kami bertumbuh di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Untuk kami melihat keadaan kami dengan cara pandang Tuhan. Untuk kami bisa melihat hidup kami dengan caranya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi segenap hati kami, segenap hidup kami dan kekuatan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang kudus. Terima kasih ya Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap
bekerja di tempat ini ya Tuhan. Kami mengharapkan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Ya Ralalama ya Syanaralama. Ya Rama ya Syanaralama. Buat hidup kami tidak mudah goyah ya Tuhan. Firman-Mu yang membuat setiap langkah kami ada di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Oh Ralabaya Syanaralama ya Syanaralama. Sehingga kami tidak mudah goyah ya Tuhan oleh keadaan di sekeliling kami. Ya Rabatakaralalabaya Syanaralabaya Syanaralama. Ya Rabatakaralalabaya Syanaralama. Lingkupi setiap kami di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Allah. Lingkupiku
Sentuh hati setiap kami Bapa. Jamah setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan minyak yang baru hari ini. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih. Kami ada di tangan-Mu. Kami selalu ada di pikiran-Mu. Di menara doa ini ya Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu ya Tuhan. Doa saudara doa, jangan diam. Mari datang pada Tuhan, katakan Tuhan aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, aku ada dalam pikiran-Mu, aku ada di hati-Mu. Tuhan, kuatkan, teguhkan hati setiap kami. Tuhan, hibur setiap kami. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan, mereka yang sedang berduka cita ya Tuhan, biarlah ya Tuhan hiburkan mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka semua ya Bapa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan urapan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami semuanya. Urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan memulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami bisa merasakan kasih Bapa dalam hidup kami. Kasih itu ya Tuhan buat kami. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Bila Tuhan tidak di kami, oh ya la bala 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 bala. Terima kasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa, bicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus
Sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya berikan judul dengan bagaimana mengatasi stres dengan iman yang teguh. Saya ingin ajak Ibu Bapak semua, kita baca sama-sama yuk. Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Ya, kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Katakan amin. Nah, kita dapat menurunkan stres level kita saudara. Ya, terus memiliki iman yang semakin teguh. Ya, dengan mengubah cara kita berpikir. Ya, cara kita berpikir. Kita harus memilih untuk memikirkan firman Tuhan. Jadi kalau saudara ya ngalami yang namanya karena ada kena sesuatu, saudara mungkin jadi stres ya. Cara yang paling mudah untuk mengubah level stres, turunkan level stres, terus tingkatkan iman kita yang teguh adalah ubah cara kita berpikir. Maksudnya apa? Kita harus memilih untuk memikirkan firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa hidup kita ini ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Ya, hidup kita ini ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Ya, karena pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita, saudaraku. Nah, perasaan kita ini akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, perilaku kita ini akan mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau kita mau mengubah hidup kita, saudaraku, ya, maka kita harus mengubah pikiran kita dengan mengingat dan memikirkan firman Tuhan. Nah, saya ingin sharingkan kepada saudara begini, ya kan? Di dalam kehidupan kekristenan kita, mungkin beberapa di antara saudara, ya kan, pernah mengalami yang namanya penolakan, penekanan, penderitaan karena iman saudara kepada Tuhan. Karena saudara melayani Tuhan. Karena saudara ingin melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Saudara ngalami yang namanya penderitaan. Kenapa kok? Ya kan aku tulus. Ya kan mengikut Tuhan. Aku tulus melayani Tuhan. Tetapi orang ya kan mencaci maki, mencela, memfitnah. Ya kan mensalahpahami aku. Dan menjelek-jelekan aku. Mungkin saudara merasa seperti itu. Atau saudara malah harusnya saudara mendapatkan promosi. Justru saudara dijegal. Harus saudara dapatkan kesempatan itu ditutup karena saudara orang Kristen. Nah, hari ini saudaraku, kalau saudara menderita karena Kristus, karena iman kepada Yesus, karena saudara melayani Tuhan, karena saudara melakukan kebenaran, saudara, ada 3 hal yang harus saudara ingat dan pikirkan. Ini yang saya mau bagikan pada saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata dari tadi, dia berbahagialah orang. Kata Tuhan Yesus ya kan, yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau saudara mengalami penganiayaan kebenaran, ya kan, kenapa? Karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga, ya kan. Tuhan bilang berbahagialah, bersukacitalah kalau karena aku kamu dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat. Kamu harus bersukacita dan bergembira. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan ya kan izinkan kita ngalami hal seperti itu? Kenapa Tuhan tidak lindungi saja kita? Kita kan anak Tuhan. Ya kan saudara, 3 hal yang harus selalu ingat saudara. Yang pertama, penolakan dan penderitaan karena Kristus akan dapat membuat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin bagikan kata-kata Yesus sebelum dia naik ke surga saudaraku. Ya, sebelum dia naik ke surga, saudaraku, ya. Sebelum dia mati disalib dan naik ke surga, Yesus berbicara kepada para murid-muridnya, saudara. Di Yohanes pasal 15, ayat 18 sampai 20. Ini jadi rema
Buat saya secara pribadi, saya berdoa ini akan memberkati saudara perkataan Tuhan ini. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kalau kita dibenci karena Yesus sudah lebih dulu dibenci. Kalau kita dianiaya, Yesus lebih dulu dianiaya. Nah ayat 20 saudara, ini yang jadi rema buat saya. Baru terbuka. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah apa? Lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, ya, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, perhatikan saudara, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi orang yang pernah menganiaya, ya kan? Orang yang pernah menganiaya kamu, saudaraku, di sini dikatakan ya, orang yang pernah menganiaya mereka yang telah menganiaya aku, mereka juga menganiaya kamu. Mereka yang telah menuruti, waktu mereka menuruti firman Tuhan, mereka akan menuruti perkataan kita. Katakan amin. Jadi gini saudara, kalau kita ingin ya menjadi dewasa rohaninya, kalau kita ingin menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kita harus mengalami hal-hal yang dialami oleh Tuhan Yesus. Termasuk apa saudara? Penolakan, tekanan, kesepian, dan pencobaan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Jika Tuhan mengizinkan Yesus menderita sengsara, ya kan? Bahkan mati di kayu salib, Tuhan pun akan mengizinkan kita menderita sengsara karena Kristus. Saudara mau menderita karena Yesus? Yang pertama, kalau kita menderita karena Yesus, kita harus senang, harus berbahagia. Kenapa saudaraku? Karena kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, ada satu kata-kata saudaraku, bahwa mereka bersuka cita karena mereka dianggap layak untuk ikut menderita. Ya kan? Karena Yesus. Siapa itu saudara? Petrus dan Yohanes, mereka disiksa, dianiaya, saudara. Lalu mereka bersuka cita, saudaraku. Jadi yang pertama, ya kan, penolakan dan penderitaan karena Kristus itu akan membuat saudara semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sama dengan dunia, dunia tidak akan menganiaya kita. Ya, kalau saudara berbeda cara hidupnya dari orang dunia, maka dunia akan menganiaya saudara. Kalau saudara dianiaya, saudara bersyukur, saudara menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, kalau saudara salah pahami, bahkan orang dunia, bisa nggak orang dunia ada di gereja? Ada. Kan Kristen ada dua, Kristen rohani dan Kristen dunia. Bisa nggak pengerja? Ya kan cara hidupnya dunia? Bisa. Sepanjang orang itu dunia, saudara, kalau saudara sungguh-sungguh lahir baru, saudara sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, saudara akan dianiaya oleh dunia. Orang dunia itu ada di gereja maupun ada di luar gereja. Kita harus tahu, ketika ada seorang itu, makanya oleh karena kalau kita suka menggosipkan, menjelek-jelekan sesama saudara kita ini orang dunia, Kristen dunia. Saya sangat ngerti, katakan amin. Ya sekarang posisinya di kita, ya kan? Posisi di kita, ya kan? Kalau yang kedua, kalau kita mengalami yang namanya penderitaan karena Yesus, yang kedua, saudara ingat, ya kan? Hal ini akan memperbesar iman saudara. Katakan amin. Semakin besar iman saudara, semakin sering saudara mengalami penolakan, penekanan, ya kan? Karena saudara tulus. Saudara mau hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Saudara mau melayani Tuhan. Saudara mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengar baik. Hal itu berguna untuk memperbesar otot iman saudara.
Katakan amin. Iman itu seperti otot, saudaraku, ya kan? Otot tidak bertumbuh, ya kan? Kalau kita cuma duduk-duduk di kursi, ya kan? Makan popcorn lah, makan apa sambil berbaring di ranjang. Jadi otot kita bisa bertumbuh semakin besar dan jadi kuat kalau otot kita mengalami apa? Tekanan dan tolakan oleh beban yang berat. Katakan amin, saudara. Ya kan? Jadi apa? Tolakan, tekanan. Saudara pegang, tekanan, tolakan. Saudara pegang besi yang berat, beban berat. Ya kan? Tolak, tekan. Yang besar adalah otot di tangan saudara. Bicep ya kita. Saudara, ini begitu juga berlaku dengan apa, saudara? Iman. Tuhan tuh izinkan kita mengalami yang namanya penolakan, ditolak. Ditolak tuh bisa dikatain. Nggak diterima, nggak diakui. Nggak, ya kan saudaraku. Ditekan tuh tetap ada bersama, tapi terus dihina. Ini kan saudaraku. Ya, kita semua pasti mengalami yang namanya penolakan dan tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari, penderitaan. Kalau itu karena Kristus, itu akan menyebabkan iman kita tidak akan iman kita ini akan bertumbuh semakin besar. Ya, semakin besar. Saya melihat bahwa orang-orang yang punya otot iman yang besar adalah orang-orang yang paling banyak mengalami ujian iman dengan berbagai penolakan dan tekanan penderitaan karena Kristus. Katakan amin, saudara. Ya, kalau saudara sekarang mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan kan bisa karena keadaan. Saudaraku, bisa karena orang-orang. Tujuannya keadaan yang sulit dan orang-orang menyulitkan. Tujuannya supaya kita jatuh, saudaraku. Iblis itu mencobai kita supaya kita jatuh dalam dosa. Orang-orang sulit ini supaya dosa apa? Dosa benci, dosa dendam. Kita balas mereka. Tuhan tidak mau itu lakukan. Keadaan-keadaan, saudara, bisa saja membuat kita jatuh. Jatuh dalam apa? Kesombongan. Beberapa orang kuat ditekan, saudaraku. Tetapi beberapa orang tidak kuat waktu diangkat. Makanya waktu Yesus berkata kepada Simon nih, saudaraku. Dia berkata begini, Simon, ya kan, aku melihat iblis sedang menampi engkau. Menampi, saudara tahu ditampi? Itu bicara tentang gandum. Gandum sebelum ditampi dengan tampah, saudara diangkat-angkat gitu, saudara diangkat. Gandum sebelum ditampi, gandum itu biasanya apa? Ditumbuk, dihancurkan. Seringkali ada beberapa orang Kristen, saudaraku, ya kan? Dia mungkin kuat ngalami yang namanya ketika ditumbuk-tumbuk. Ya penderitaan nih bicara, saudara. Tapi ketika dia diberkati, diangkat, ditampi. Tujuan gandum ditampi adalah buang kulitnya supaya isinya turun ke tampah, ke wadah itu, saudaraku. Ya kan? Supaya ditiup oleh angin. Angin yang tiup, saudaraku. Ya kan? Nah, beberapa orang, saudaraku, itu gak kuat makanya ketika aku lihat iblis sedang menampi engkau. Tapi aku sudah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Saudara Kristus, makanya di sini katakan bahwa 1 Petrus 1 ayat 7. Petrus yang dewasa, dia berkata begini, saudara, tentang penderitaan, tentang pencobaan. Ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin, saudara. Nah, ini jadi memperbesar iman kita. Saudaraku, memperbesar iman kita. Kalau hari ini saudara sedang mengalami masalah, ujian, pencobaan, karena saudara, ya kan, beriman kepada Tuhan. Saudara mungkin berkata bahwa Tuhan, kenapa kok penyakit datang? Padahal aku sudah setia dengan Tuhan. Saudaraku Kristus, ya kan, saudara tetap sabar. Mungkin ada orang-orang tertentu menganiaya saudara. Dalam hal ini adalah ada orang-orang tertentu yang menganiaya saudara. Saudara diperlakukan tidak adil kah? Saudara salah pahami kah? Saudara mungkin dikatain, dicaci maki, difitnah. Apapun itu dicela. Saudara, dengar baik sama saya mau kasih itu. Tuhan izinkan ini untuk memperbesar iman saudara. Katakan amin. Yang pertama adalah semakin supaya serupa dengan Tuhan. Yang kedua,
memperbesar iman kita. Yang ketiga saudaraku, yaitu bahwa yang harus kita ingat adalah begini. Kalau saudara ngalami, kata Tuhan bilang, kalau kamu ngalami dicela, ya, kamu dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat, kamu ingat, ya kan? Yang ketiga, ya kan? Semuanya itu, ya kan? Akan menghasilkan upah yang kekal. Katakan amin. Akan menghasilkan upah yang kekal. Tuhan akan memberikan upah yang kekal kepada setiap orang yang percaya, ya kan? Yang menderita karena Kristus, ya kan? Karena mereka dicela, dianiaya, ya kan? Difitnahkan segala yang jahat. Saya tadinya awalnya berpikir, apa iya Tuhan kalau kita ini dianiaya, difitnah, apa kita pasti dapat upah yang kekal? Tuhan kasih tahu saya enggak semua. Sekalipun kita menderita sengsara karena Kristus, kita belum tentu dapat upah yang kekal. Bahkan tidak akan dapat upah yang kekal apabila respon kita, ya, kita bersikap kasar, keras kepala, membenarkan diri sendiri, membalas kejahatan dan kejahatan, menolak hidup dalam kasih dengan menyimpan kemarahan, kepahitan. Ini gak akan dapat upahnya, saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya gimana, ya kan, supaya penderitaan karena Kristus ini menghasilkan upah yang kekal. Saudara coba pikir begini saudara. Saya ingin ajak saudara untuk berpikir satu hal yang sangat penting, yang perlu kita pikirkan dalam hidup kita. Tuhan menempatkan kita hidup di bumi ini selama berapa tahun? 80 tahun sampai 100 tahun. Rata-rata itu saudaraku. Ya, kita hidup di dunia ini 80 sampai 100 tahun. Ada yang berapa 60 tahun atau 70 tahun, 80 tahun. Berapapun itu. Tujuannya Tuhan menempatkan kita hidup di dunia ini bukan sekedar. Hidup di dunia ini bukan sekedar tentang apa? Berapa banyak yang saudara bisa peroleh. Bukan tentang perolehan. Bukan tentang pencapaian. Wah saya sudah buat ini, mencapai ini dan itu. Bukan juga tentang prestasi-prestasi. Bukan tentang popularitas, aku dikenal semua orang. Bukan itu. Bukan sekedar itu tujuan kita hidup saudaraku. Ya, tetapi Tuhan ingin kita hidup di dunia ini. Dia ingin membentuk daripada apa? Karakter kita. Katakan amin. Karakter kita. Saudara setuju sini katakan amin. Yaitu apa? Supaya kita dapat belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Belajar ya kan mengasihi dan melayani orang lain. Itu tujuannya. Saya ingin saudara bisa nangkep, kita setuju dengan saya, saudara yang bergereja, saudara ikut menara doa setiap hari. Tujuannya apa? Ya kan bukan cuma sekedar, ya kan, ya untuk kita bisa dapat banyak hal. Ya kan bukan tentang perolehan, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Sudah ke sini, sudah ke situ. Bukan tentang itu. Saudara, tetapi tentang karakter. Katakan amin. Saudara yang ada di tempat ini, yang sedang bersama-sama saya di menara doa di Holy Spirit Room, saya juga ingin mengingatkan, kita ada di gereja, kita melayani Tuhan. Bukan tentang ya kan, seberapa besar kita bisa dapat, seberapa tinggi kita bisa capai sesuatu, tetapi tentang karakter kita. Seberapa besar kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya kan, seberapa besar kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Katakan amin. Karena kita tidak membawa karakter kita. Kita tidak membawa karir kita, mobil kita, rumah kita. Yang kita sudah bangun besar-besar. Ya saudaraku, ya kan kita gak bawa juga gedung gereja yang sudah kita bangun. Enggak. Tetapi saudaraku kita membawa apa? Karakter kita. Kita membawa diri pribadi kita pada tuh, ya kan, ke surga. Jadi bagaimana respon saat kita dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat? Pasti saudara akan ngalami hal ini.
Apa mau pahit, simpen pahit, dendam sama orang tetap balas. Saudara Yesus, kita dengar, kita baca nasihat daripada Tuhan Yesus. Saudara, di Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Saudaraku, saya mau nanya sama saudara, siapa yang bisa lakukan semua ini? Ada gak? Saudara bisa? Tidak banyak orang dapat melakukan semuanya ini, saudara. Respon. Inilah respon yang Yesus ajarkan kepada kita. Respon seperti ini tidak biasa, tidak populer, dan juga tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi inilah yang bisa membedakan kita dari orang dunia. Katakan amin, saudara. Ya kan, ini yang bicara tentang karakter. Karakter kita diuji ketika kita ngalami yang namanya aniaya. Katakan amin. Oleh karena itu kita membutuhkan apa? Kasih karunia Tuhan Yesus. Kita membutuhkan keberanian untuk melakukan hal ini. Ya kan, siapapun dapat balas kejahatan dan kejahatan. Siapapun bisa, kalau mau cuman marah aja. Ya saudara, saya kadang-kadang bilang, kalau lihat orang marah-marah gitu kan, saya kadang berpikir, emang dia aja yang bisa marah? Aku tuh juga bisa marah. Kenapa kok Tuhan kasih nasihat sama kita? Saudara, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah pipi yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, berikanlah dia juga bajumu. Tujuannya untuk pertama, untuk melindungi kita. Katakan amin, saudara. Untuk melindungi kita. Dari apa, saudara? Dari kejatuhan. Untuk melakukan apa, saudara? Kejahatan. Itu tujuan untuk melindungi kita sebenarnya, saudara. Ya kan, memang semua betul. Memang di sini orang Kristen, saudara, Tuhan mau. Ya kan, saudara, ini latihan. Latihan. Ya kan, dibutuhkan keberanian untuk merespon dengan berkat. Selalu kita ingin, kalau saudara mau hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan, jangan sampai kepikiran, jangan sampai keluar dari kata-kata. Ya, perkataan apa? Kutuk untuk orang lain. Jangan harapkan hal yang jelek, yang negatif, yang jahat, yang tidak baik terjadi atas hidup orang lain. Kalau saudara mau hidup dalam berkat. Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan segala yang baik. Tuhan sudah mematahkan kutuk. Saudaraku, kutuk keturunan, kutuk kematian. Saudaraku, di atas kayu salib. Saudara, supaya kita yang tadinya hidup dalam kutuk, kita hidup dalam berkat. Kata amin. Hidup dalam berkat bukan cuma saudara dapat mobil baru ulang tahun, dapat rumah baru, dapat sepeda motor baru. Bukan soal itu diberkati. Tapi hidup dalam berkat adalah bagaimana kita bisa melepaskan berkat ketika kita mengalami satu aniaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat kepada kita. Katakan amin. Ini hal yang sulit. Saya pun sulit untuk lakukan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya melihat kekuatan itu bisa kita lakukan. Saya bisa dikatakan amin, saudara. Janganlah kita hanya diam. Kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berdoa dan bagaimana Tuhan, kami hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Wah, kalau saudara tetap hidup, ya kan, ingin terus memberkati, saudara akan dibawa Tuhan naik. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Tuhan ingin saudara dan saya mengasihi
musuh saudara. Berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Memberkati mereka yang mengutuk kita. Berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Dan memberikan pipi kita yang lain kepada mereka. Apa itu mudah saudara? Tidak mudah. Tetapi dengar baik. Bentuk kesaksian hidup orang Kristen yang paling kuat. Tapi kalau saudara lakukan itu adalah satu bentuk kesaksian hidup kekristenan yang paling kuat. Ya kan, saudara dapat melakukannya apabila saudara semuanya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Makanya tiap hari harus diminta dipenuhi. Penuhi aku dengan minyak yang baru ya Tuhan. Penuhi aku dengan minyak yang baru. Aku mau hidup dalam kasih. Supaya bisa mengasihi Tuhan. Aku bisa mengasihi orang-orang yang memusuhi aku. Yang berkata jahat kepada aku. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya, saya percaya kalau saudara tetap jaga merespon dengan berkat. Berkat keuangan itu akan mengalir dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Saya melihat sudah dalam hidup, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya saudara. Ya kan, orang-orang yang menganiaya orang benar karena kebenaran. Ketika saudara lepaskan terus berkat. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada pembalasan untuk orang itu. Dengar baik saudara, tetapi terus mengingatkan diri. Ya kan, aku mau mengasihi Tuhan. Ya kan, aku mau mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang ini. Dengar baik saudara, itu berkat keuangannya, itu luar biasa. Selama saya 25 tahun mengembalakan saudara jemaat ya di tempat ini. Saudaraku yang namanya saudaraku dicela. Ya, digebukin sih gak pernah. Cuma dari kata-kata, dari segala macam, difitnah segala yang jahat, itu udah kenyang saudaraku. Tetapi saya melihat ketika saya bisa merespon, ya kan, sesuai dengan nasihat daripada Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 27-29. Tidak membalas, tidak mengeksekusi walaupun punya kekuasaan. Saudara dengan baik, kita gak pakai. Punya kekuatan kita gak gunakan. Saya melihat pelan-pelan Tuhan angkat kita. Promosi kita, katakan amin. Sebab ini bicara tentang apa? Ujian apa saudara? Ujian kerendahan hati. Ujian kelemah lembutan. Kelemah lembutan dalam sikap yang lembut, sikap yang manis adalah ketika saudara mengalami saat-saat yang sulit. Keadaan yang sulit. Badai kehidupan yang begitu berat. Itu kita sudah sering bahas. Tapi hari ini kita bahas tentang orang-orang yang sulit. Orang-orang yang menyulitkan kita. Orang-orang yang berusaha untuk memberikan kebencian kepada kita. Supaya kita telan kebencian itu dan kita hidup dalam kebencian. Itu orang-orang seperti itu saudaraku. Orang-orang yang memberikan kita kemarahan. Saudara, memberikan supaya kita telan kemarahan itu. Supaya kita hidup dalam kemarahan. Kalau saudara bisa merespon, aku tolak pemberianmu. Dengan cara, aku ingin berdoa untuk kamu. Aku mau memberkati kamu. Katakan amin. Saya pernah dengar kesaksian seorang pernah ditanya, seorang hamba Tuhan ditanya, kenapa kamu tidak pernah mau membalas? Ini orang dunia sih nanya ya, pertanyaannya kayak apa? Ya kan, segala sesuatu yang ditimpakan yang jahat, kebencian apa, ujian-ujian kebencian kepada kamu. Kamu kenapa gak klarifikasi dan lain sebagainya. Ada satu kata-kata yang begitu, nyentuh hati saya. Itu yang tadi saya omong. Ketika orang, ya kan, mencela, memfitnah segala yang jahat kepada kita. Dia sedang berikan itu kebencian, kemarahan untuk kita. Kalau kita respon dengan kebencian dan kemarahan, kita terima pemberian dia. Saya tolak pemberiannya mereka. Dengan cara apa? Saya tetap baik dengan mereka. Saya tetap berdoa buat mereka. Saya tetap mau berbuat baik kepada mereka. Saudara tahu, kekuatan Yesus menaklukkan iblis di atas kayu salib. Bukan dengan kekuatan kuasanya. Tetapi dengan kekuatan kasihnya.
iblis melemparkan segala kebencian, kemarahan, fitnah, ketidakadilan, kepahitan. Dia lemparkan semua ke Yesus. Saudara, ketidakadilan, apapun semua saudara yang jahat, Yesus tidak terima itu semua. Dia tidak telan itu semua. Saudaraku, dia tolak dengan apa? Kasih. Saudaraku, jadi iblis itu ditaklukkan Yesus di atas kayu karena kasihnya. Makanya love never fails. Kalau bahasa Indonesia, kasih tidak berkesudahan, tapi dalam bahasa itu, kasih tidak pernah gagal. Nah, untuk bisa hidup dalam kasih ini, saudara dan saya harus hidup. Kenapa saudara? Suka doa, muji, nyembah. Doanya, Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Untuk aku bisa dipenuhi dengan kasih, aku butuh Engkau penuhi aku dengan urapan-Mu. Untuk hadirat-Mu. Saya terus berpikir bahwa Engkau ada dikasih oleh Tuhan. Kita bisa hidup dalam kasih seperti itu saudaraku. Dan ketika kita hidup dalam kasih, kasih menguasai. Kita gak akan pernah hidup dalam ketakutan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Katakan amin. Jadi ketika kita menolak untuk membalas, ya kan, sebaliknya kita merespon dengan kasih, maka kita akan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita saudaraku. Katakan amin. Sekali lagi saya ingin ajak saudara untuk membaca Matius 5 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab dengan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya kan, nabi-nabi sebelum kamu. Jadi Tuhan Yesus telah membayar harga untuk kita. Dan dia bilang ada harga yang harus dibayar untuk mengikuti dia. Yaitu apa saudara? Jadi kita jadi orang Kristen saudaraku. Ya, ketika kita di seorang Kristen, kita mungkin gak populer di bumi ini saudaraku. Tapi Tuhan berikan jaminan saudara akan punya upah di sorga. Jadi sederhana saudara. Ketika kita sudah sederhana, kita belajar rendah hati, belajar di bawah. Saya yakin kasih karunia Tuhan akan turun buat setiap kita. Ketika saudara mengalami yang namanya dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat, kasih karunia Tuhan akan turun memberikan saudara kekuatan sehingga saudara tetap bisa mengasihi musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, lalu saudara bisa meminta berkat untuk orang yang membutuhkan kita. Saudara diberkati dengan pesan ini. Saya percaya saudaraku, mari kita akan lakukan ini. Saya yakin ini saatnya Tuhan mau promosi kita. Katakan memasuk daripada bulan yang baru ini. Saya yakin saudara terbuka semua pintu sorga buat setiap kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Masing-masing Tuhan itu anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari-hari ini mereka sedang mengalami perlakuan yang tidak adil. Mereka dicela, mereka dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti ya Tuhan, bahwa ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang ada di pihak kami. Kami Tuhan mau kami makin serupa dengan Tuhan. Tuhan mau supaya otot iman kami makin kuat dan makin besar. Dan Tuhan sedang siapkan upah kalau kami merespon dengan benar. Biar kami ingin punya upah yang besar di sorga ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong terus beri kami, bawa kami untuk makin bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, kami hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Karena kami mau hidup dalam kasih-Mu, karena kami dipenuhi dengan minyak yang baru. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau memberkati perjamuan kudus ini. Biar kami terus semakin serupa dengan
dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudara. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah keterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, makan dalam nama Yesus. Angkat cawan doa. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan pesuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita, saudaraku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.